Apa yang saudara percaya di dalam nama Yesus tidak pernah mengecewakan. Harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak terburu-buru. Kalau sesuatu itu mendahului daripada waktunya, saudara, seperti bayi yang lahir prematur, itu belum sempurna. Tapi semua akan Tuhan buat indah. Katakan bersama saya, indah pada waktunya. Kita ini adalah orang-orang yang terlanjur dikasihi Tuhan. Amin. Melalui korban Yesus di kayu salib, Allah Bapa mengasihi saudara. Yohanes berani menuliskan itu, bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu yang saya sampaikan di tempat ini, Yohanes menuliskan bahwa murid yang dikasihi Tuhan itu adalah dirinya. Tiap kali dia menuliskan, dia nggak pernah tulis namanya. Berbeda dengan Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Mereka menuliskan nama mereka. Tapi Yohanes mengekspresikan bahwa dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Apa artinya? Kalau dikasihi Tuhan, artinya Tuhan ada di pihak dia. Orang yang dikasihi Tuhan artinya dia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan artinya dia ada dalam perlindungan Tuhan. Dan orang yang dikasihi Tuhan artinya Tuhan menggenapi setiap janjinya dalam hidup orang itu. Karena itu saudaraku, itu adalah kondisi kita, orang yang dikasihi Tuhan. Coba pandang orang di kanan kiri saudara, pandang dulu baik-baik ya. Lalu katakan begini, engkau dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Yang dikasih tahu begitu bilang ini, kamu juga sama dikasihi Tuhan. Suami istri, satu family, kalau kita saling memberkati, berkata kamu dikasihi Tuhan. Ada persoalan berat apa saja, tiba-tiba rasanya itu ringan sekali. Kenapa? Oh, kita dikasihi Bapa. Kalau dia di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kalau dia ada bersama-sama dengan kita, dia mengasihi kita, dia pelihara kita. Haleluya. Kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Kristus, mari kita memperhatikan pesan firman Tuhan sore hari ini. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara baca perikopnya di sana. Apa perikopnya? Nasihat supaya tetap berjuang. Firman Tuhan ini ditujukan kepada mereka yang percaya bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab ingin supaya kita tetap berjuang. Mari kita baca sama-sama ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus menuliskan Filipi pasal yang pertama ini ketika ia ada di dalam penjara di Kaisarea Filipi. Ia yang pergi memberitakan Injil di sana, iman jemaat di sana mulai bertumbuh, tapi dia diizinkan ada dalam penjara. Saudaraku, tapi orang yang ada dalam penjara itu memberi nasihat sama orang yang di luar penjara. Dia katakan apa? Tetap berjuang. Kekasih Kristus, ternyata orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, situasi kondisi tidak mempengaruhi apapun dalam hidupnya. Imannya kepada Tuhan tetap menyala-nyala.
Imannya di dalam Yesus tidak surut oleh karena masalah dia di penjara secara jasmani, karena secara rohani dia sudah dimerdekakan. Amin. Di dalam Yesus, saudara dan saya, kita semua sudah dimerdekakan. Kekasih Tuhan, 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan tentang apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus tentang berjuang. Itu yang akan kita pelajari bersama sore hari ini. Yang pertama, saudara, perhatikan di ayat yang ke-27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus menegaskan bahwa pesan ini ditujukan bagi mereka yang imannya telah timbul dari pemberitaan Injil. Dan memang betul saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan Injil Kristus atau firman Kristus. Karena itu kalau sore hari ini ada jemaat yang datang dan berkata begini, Pak, rasanya iman saya ini lagi ciut, Pak. Ya, iman saya kok kayaknya mengecil, Pak. Saudara tahu bagaimana cara membesarkannya? Bagaimana caranya? Baca firman atau dengarkan firman Tuhan. Pak, gimana caranya dengar firman? Ada cara yang mudah. Klik betanijakarta.org. Di situ saudara, di website itu ada khotbah-khotbah di sana. Amin. Khotbah setiap hari Minggu. Saudara bisa dengarkan kembali. Klik di sana. Saudara dengar firman. Mungkin lagi dalam perjalanan, lagi nyetir, atau mungkin lagi di rumah malam-malam sendirian. Saudara mulai imannya menciut. Kenapa? Karena banyak persoalan. Ya. Dengarkan khotbah firman Tuhan. Jangan dengar yang lain. Sebab yang bisa membangkitkan iman kita hanyalah firman Tuhan. Pak, tapi di tempat saya lagi nggak ada internet, Pak, nggak bisa klik, nggak bisa, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Baca saja Alkitab saudara. Baca dengan suara yang keras. Dan ketika saudara membaca dengan suara yang keras, telinga siapa yang dengar? Telinga kita yang dengar. Betul? Kalau saudara membaca dengan suara keras, saya pastikan kalau saudara pendengarannya baik, saudara dengar. Dan waktu saudara dengar, iman saudara timbul. Efek sampingnya ada. Mungkin orang yang ada di sekeliling kita dengar, imannya juga timbul. Nah, ini penting sekali saudara. Kalau suami lagi ngadepi imannya mulai surut, kelihatannya mulai ciut gitu saudara. Nah, para istri, ibu-ibu di sini, buka Alkitab di rumah. Baca dengan suara yang keras. Amin. Oh, bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa dia yang akan membela kita. Saudara baca dengan suara yang keras. Yesus datang untuk memberi hidup dengan segala kelimpahan. Saya percaya suaminya tadi imannya hampir kecil, dia bangkit lagi. Amin. Sebaliknya sama. Para suami juga begitu. Ketika istri-istri imannya mulai ciut. Kenapa? Tandanya apa kalau istri imannya ciut? Mulai banyak ngomel saudara. Ya, belanjaan naik semua. Ini uang belanja kurang. Ini wah itu mulai ciut kan berarti saudara. Saudara baca firman. Suami-suami baca dengan suara yang keras. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya percaya saudara gak jadi marah dia. Bertobat ya dalam nama Yesus. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, apa yang penting dalam hal perjuangan ini? Bahwa kita ada di dalam satu roh, sehati sejiwa. Kita ada di dalam roh yang sama. Roh siapa itu? Roh Kristus. Ketika orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertama kali orang dipenuhi Roh Kudus namanya baptisan Roh Kudus. Apa tandanya? Dia mulai berkata-kata di dalam bahasa yang baru. Alkitab bahasa Inggris berkata speak in tongue, artinya berbahasa lidah. Itu tanda orang yang pertama kali dia dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus satu kali. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terus-menerus dalam kehidupan kita.
Saudara kasih oleh Tuhan, kita ada di dalam satu roh, sehati, sejiwa. Artinya apa? Kita tidak berjuang sendirian. Saudara dan saya, kita ini berjuang bersama-sama. Katakan bersama saya, kita berjuang bersama-sama. Oh, haleluya. Tos kanan kiri saudara, kita berjuang bersama-sama. Jadi saya sedang berdiri di hadapan para pejuang. Pejuang apa? Pejuang iman. Betul? Saya sedang berdiri di hadapan para pejuang iman. Suami istri sama-sama berjuang. Keluarga sama-sama berjuang. Hamba-hamba Tuhan sama-sama berjuang. Kita semua yang ada di tempat ini sama-sama berjuang. Itu yang Alkitab tuliskan, bahwa kita tidak sendiri. Kekasih Kristus, orang yang menyadari tentang perjuangan ini, dia akan bersikap yang pertama, aktif. Penting, seorang pejuang itu harus bersikap aktif. Pejuang itu nggak boleh bersikap pasif. Kalau nggak diajak, ya udah deh, ya, gue tunggu diajak aja. Nah, pejuang itu nggak begitu, betul? Dia tahu waktunya untuk maju, dia maju. Ada yang ngajak, nggak ada yang ngajak, saya maju. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, dalam hidup ini harus bersikap aktif, betul? Jangan tunggu dulu. Lah kalau ada yang ngajak, lah kalau sampai akhir nggak ada yang ngajak gimana? Berarti nggak pernah berjuang. Dan orang yang nggak pernah berjuang tidak akan pernah naik kelas. Semua pemenang itu lahir dari perjuangan. Semua berjuang. Kekasih Kristus harus aktif. Amin. Mulai saat ini ambil bagian. Apa yang bisa saudara lakukan, lakukan. Jangan nunggu. Jangan menunggu diperhatikan. Malah sebaliknya, kita mulai memperhatikan. Bayangkan kalau semua nunggu, dalam rumah tangga semua nunggu, suami nunggu diperhatikan istri, istri nunggu diperhatikan suami, akhirnya rumah tangga itu sepi. Kenapa? Semua saling nunggu. Ya. Yang ditunggu tak kunjung tiba. Repot saudara. Sudah 2 tahun, 3 tahun, kok ditunggu-tunggu suaminya nggak aktif-aktif, istrinya nggak aktif-aktif, terus sekali nunggu terus, hancurlah saudara. Tapi kalau semua mulai aktif, ambil bagian, ya sudah, aku lebih dulu memperhatikan, aku lebih dulu melayani. Loh, saudara, kalau semua anak-anak Tuhan aktif melayani, semua akan terlayani. Tapi kalau semua menunggu, semua tidak terlayani. Amin. Ya, coba di tengah keluarga kan begitu. Coba suami aktif, ya, bangun pagi layani, lakukan bagian kita. Ya, istri masih bobok, masih tidur. Saudara sudah datang ke dapur, saudara siapkan, wah, saudara masak, bikin sarapan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Belajar, saudara. Suami istri bangun, istri gak mau kalah. Wah, hari ini suamiku sudah buatkan sarapan. Meskipun ya, yang tadinya mau bikin telur mata sapi, tidak tahu jadi mata ayam atau mata apa, saudara. Ya toh? Tapi paling tidak, saudara, dia sudah lakukan bagiannya. Besok istri bangun lebih pagi lagi. Bayangkan sudah lomba bangun pagi, saudara. Ya, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sangat aktif luar biasa. Dalam pelayanan juga sama. Kalau semua saling menunggu, kadang-kadang lucu saudara, jabat tangan aja itu nunggu saudara. Ya, padahal kita itu bisa nyodorkan dulu shalom gitu saudara ya. Tapi enggak, nunggu, nanti tunggu dia. Kira-kira disalamin. Ya, kira-kira aku disalamin. Ternyata enggak saudara. Jadi seharian tangannya nganggur saudara. Kira-kira itu Pak Gembala peka gak ya? Aku disalamin. Loh, salaman aja kok soal peka. Saudara ingin salaman, salamannya shalom banget. Gitu saudara. Ya, kekasih Tuhan aktif, aktif. Nanti Gembala gak nyalamin, dibilang gak peka. Ya, kekasih Kristus bersikap aktif. Yang kedua, bersikap positif. Dalam satu roh, sehati, sejiwa, kita berjuang bersama-sama. Kita harus punya sikap yang positif.
Bukan hanya berpikir positif. Tahun lalu boleh berpikir positif. Tahun ini jangan hanya berpikir, tapi harus bersikap. Artinya apa? Melahirkan tindakan yang positif. Apa itu orang yang selalu bersikap positif? Tidak mudah putus asa. Masalah boleh besar, tapi aku punya Yesus lebih besar. Amin. Dengan begitu, dia tidak akan pernah putus asa. Dia tahu bahwa di setiap persoalan Allah turut bekerja dan untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Bayangkan, saudara, orang yang punya sikap seperti itu, tidak ada satu musuh pun yang bisa menghalang-halangi dia, yang bisa menghentikan dia. Kenapa? Tidak pernah putus asa. Dan orang yang bersikap positif, saya jamin tidak ngambekkan. Betul? What is the meaning? Ngambekkan. Ya tadi, saudara, lawannya orang yang bersikap positif, tidak dilayani. Ya sudahlah, kalau gitu tidak usah gereja-gerejaan deh. Udahlah, tidak usah melayani deh, udah deh. Nah, itu ngambekan, saudara. Tapi orang yang bersikap positif, gak peduli orang lain mau bikin apa, aku tetap maju. Ya. Yang ketiga, saudara, orang yang menyadari betul bahwa dia berjuang dalam satu roh, sehati sejiwa, dia akan bersikap konstruktif, membangun. Setiap tindakannya harus membangun. Pertama tentu membangun dirinya sendiri. Orang yang paling bodoh adalah orang yang merusak dirinya sendiri. Oke lah, belum bisa bangun orang lain, belum bisa membangun komunitas, belum bisa membangun satu golongan, tapi paling tidak bangunlah diri kita sendiri. Itu dulu. Jangan merusak. Merusak itu sudah gak memperdulikan akan dirinya. Banyak orang jatuh sakit, lalu berkata begini, aduh katanya Tuhan itu menjaga, katanya Tuhan menyembuhkan dia, aku sakit. Tapi ternyata saudara, dilihat, ya gaya hidupnya, sikapnya itu justru tidak konstruktif, tidak membangun, justru merusak diri sendiri. Kita harus konstruktif. Gaya hidup penting sekali, saudara. Ya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Kalau nggak ada artinya, ya jangan begadang, saudara. Betul? Makan sembarangan, minum sembarangan, overdosis, ya. Overdosis bukan obat, makanan, saudara. Itu sama bahayanya loh, saudara. Ya. OD yang satu itu juga bahaya. Kita harus tahu, oh ini takaranku segini. Ya. Kita harus bersikap konstruktif dalam hidup ini. Dalam komunitas, dalam golongan, bersikaplah membangun. Ya. Paling tidak, apa yang kita buat, itu membuat orang lain juga bisa menikmati apa yang kita buat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam berjuang, kita tidak sendiri, tapi kita bersama-sama. Nah, diperhatikan baik-baik, saudara. Kalau saudara cari sahabat, ya, sahabat yang sejati itu tidak muncul ketika kita ada dalam pesta besar setelah engkau berhasil. Tidak. Kalau tiba-tiba orang akan datang dan berkata kepada saudara begini, shalom brother, shalom sister. Di tengah pesta semua akan berkata saudara adalah brother dan sister. Semua akan berkata kau adalah saudaraku, kau adalah sahabatku. Tapi kalau saudara mau cari sahabat yang sejati, temukan itu ketika kau berjuang. Waktu kita berjuang, di situ kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang sejati. Ketika kau terkepung, baik itu oleh persoalan, baik itu oleh musuh, oleh apa saja, perhatikan baik-baik. Orang yang bersama-sama dengan engkau dalam keadaan itu, itulah sahabat sejati. Jangan nanti kalau sudah lepas dari kepungan, baru orang datang semua dan berkata, wah, gue dukung lu selama ini. Lu dukungnya gimana? Selama ini gak ada kok. Betul?
Bahkan kalau saudara dalam pesta kemenangan tiba-tiba ada orang yang datang seperti itu, "Hey brother, hey sister," tanya aja sama dia, "Kemana aja lu? Gue kagak lihat selama ini." Tapi kalau dia orang yang rohani, ngelesnya pasti begini, "Gue dukung dalam doa dari jauh." Wih, mantap kan? Gak salah, dukung doa boleh, betul. Dukung doa boleh. Tapi kalau saudara beri kesempatan, saudara bisa hadir bersama-sama, berikan support itu. Loh, saya punya sahabat-sahabat, ya, termasuk orang tua rohani, ada di depan jauh, ada di Surabaya. Saudara, ketika saya ada dalam perjuangan dan saya merasa bahwa saya butuhkan teman untuk bisa berbagi, saudara, saya telepon. Mungkin saya tidak bisa ke Surabaya, sebaliknya sahabat saya juga tidak bisa ke Jakarta, tapi melalui komunikasi tadi, dia bisa memberikan juga, saudara, ide-ide yang bagus, dia bisa memberikan solusi dan nasihat. Itu pun adalah sahabat yang sejati. Amin. Sahabat yang sejati itu ketika kita sudah kelelahan menuju ke puncak, ketika kita mendaki, orang mendaki pasti lelah. Perhatikan saudara, orang kalau mendaki itu pasti lelah. Kalau orang turun itu nggak lelah. Hari-hari ini saudara sedang mendaki apa sedang turun? Lihat saja, saudara merasa lelah nggak hari-hari ini? Siapa yang sedang merasa lelah? Wah, berarti kau sedang dalam keadaan perjalanan naik, bukan turun, betul? Kau sedang naik, bukan turun. Wah, orang kalau mendaki, enak-enak gitu. Wah, perlu dipertanyakan mendaki kemana itu, saudara? Ya. Tapi kalau turun, gak usah pakai tenaga, juga gelinding sendiri nyampe, saudara. Ya, cuma gelinding aja itu pasti nyampe ke bawah. Nah, ketika saudara dalam perjalanan menuju ke puncak dalam keadaan yang sangat lelah, ada orang yang siap sedia dan menopang saudara dari belakang untuk saudara bisa sampai ke puncak. Itu sahabat, itu rekan seperjuangan. Itu yang dikatakan orang yang berjuang dalam satu roh, sehati sejiwa. Kenapa? Dia mendukung, saudara. Kayak gini, saya lagi khotbah, didukung pakai musik, saudara. Penting sekali ya. Ya, didukung. Tapi sebaliknya, hati-hati juga nih soal dari belakang ini, hati-hati, saudara. Ya, ada juga yang dari belakang bukan dukung, nusuk, saudara. Nah, itu namanya roh Amalek. Dalam gereja Tuhan, dalam hidup kita, biarlah kita dijauhkan dari roh Amalek dalam nama Yesus. Amin. Sebab roh Amalek itu begini, saudara. Waktu dia susah, ditolong. Ya, orang Amalek itu dulu waktu mereka kesusahan, mereka tuh ditolong oleh Musa. Bahkan luar biasa, direkrut jadi asisten rumah tangga, alias jadi budaknya, ya, membantu di rumah lah, kira-kira begitu, saudara. Ya, karena orang Israel waktu itu belum punya rumah, kan mereka berpindah-pindah, mereka pakai kemah, saudara. Tapi saudara, para budak ini, ketika mereka melihat majikannya lemah karena peperangan, kecapean karena baru menghadapi musuh, bukannya menopang, mereka ambil kesempatan, malah mereka menusuk orang-orang yang sedang lemah. Mereka merampas orang-orang yang sedang lemah. Itu Amalek. Tapi kalau sahabat sejati, dia ada di belakang, dia nggak nusuk, dia memberikan topangan. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara punya sahabat yang sejati, bahkan saudara mau menjadi sahabat yang sejati, rekan yang seperjuangan. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan Maria bagi Allah kita. Haleluya. Coba kita buka Amsal 17 ayat yang ke-17. Ini ayat favorit. Ini berbicara tentang sahabat, rekan seperjuangan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara, brother and sister, dalam kesukaran. Kalau dalam kesukaan semua itu ngaku gampang kok, saudara. Betul. Dan maaf saudara, kalau saudara lagi berbahagia nih, ya, saudara lagi berbahagia, saudara bikin satu celebration begitu, saudara, lalu orang datang, wah, shalom brother and sister, saudara jangan terlalu bangga dulu.
Tidak semua orang yang datang memberikan kepada saudara ucapan seperti itu punya maksud yang begitu. Betul. Bukan kita menuduh atau mencurigai, tapi ada juga yang motivasinya nggak seperti yang kita bayangkan. Bukan ikut berbahagia bersama kita, enggak. Kadang-kadang dia cuma datang ke situ justru untuk melihat. Oh, cuma segitu aja. Cuma begitu doang aja, dibesar-besarkan. Loh, saudara, padahal sebelumnya puji Tuhan, luar biasa ya, dahsyat ya. Gitu ya, cuma segitu doang. Hati-hati saudara. Tapi rekan sejati, sahabat sejati ada dalam perjuangan. Saya percaya kalau dia ada berjuang bersama-sama saudara, ketika engkau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, ketika dia berkata, selamat ya brother, selamat ya sister, itu beneran saudara. Kenapa? Dia tahu saudara berjuang, dan dia berjuang bersama-sama dengan kita. Kita semua ini adalah rekan seperjuangan di dalam Yesus. Kita punya tujuan yang sama, tujuan ilahi, dan baiklah kita melakukan bagian kita supaya kita bisa finishing well nantinya, mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Amin. Katakan sama orang di kanan kiri saudara, ayo kita berjuang bersama-sama. Amin. Yes, ayo berjuang bersama-sama di dalam Yesus. Dengan satu roh, sehati, sejiwa, kita maju dalam Kristus. Yang kedua, kalau saudara perhatikan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-28, di sana dikatakan kita ini punya lawan yang sama, kita punya musuh yang sama. Dan kalau orang percaya kita bersatu, bagi musuh itu tanda kebinasaan, jelas tanda kekalahan. Tapi sebaliknya bagi kita itu tanda kemenangan. Betul? Kekasih Kristus, lawan kita itu sama. Siapa lawan saudara dan saya? Yakin? Benar, yakin? Iblis. Betul? Lawan saudara dan saya itu bukan darah dan daging, tetapi iblis dan antek-anteknya. Karena itu saudara, kalau kita punya musuh yang sama dan kita tahu musuh kita itu di sana adanya, kenapa kita bertengkar sendiri? Biasanya orang yang tidak menyadari, orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dia punya lawan yang sama, nah itu dia saudara. Dia suka cari lawan sendiri, dia suka perang-perangan sendiri. Padahal kalau dia mengerti betul, dia punya musuh yang sama, itu saudaranya juga punya musuh yang sama, itu saudaranya juga punya musuh yang sama, mereka gak akan perang-perangan sendiri, betul? Jadi mereka akan bersatu untuk sama-sama mengalahkan musuh yang satu itu. Tapi kalau tidak menyadari, nah di sini masalahnya. Seringkali tidak menyadari, akhirnya cari masalah. Dan saya mau beritahu, masalah itu gak usah dicari, juga akan datang sendiri. Apalagi kalau pakai dicari. Musuh itu gak usah diundang, datang sendiri. Apalagi kalau kita sengaja undang, datanglah dia dengan cepat. Suami istri, kenapa bertengkar? Beda pendapat itu biasa, tapi beda pendapat bukan alasan untuk bertengkar. Betul? Beda pendapat harus tuh, supaya apa? Saling melengkapi. Ya. Satu punya ide A, satu punya ide B, digabungkan jadi A plus B, kan indah saudara, luar biasa. Tapi seringkali saudara, suami punya pendapat A, istri punya pendapat B, wah ini alasan untuk berpisah. Salah besar. Ya, kita sudah tidak sejalan lagi. Itu maunya, ya kan? Tidak boleh saudara. Justru kita harus tahu, ya. Ketika kita sedang menghadapi lawan yang sama, ayo kompak. Suami istri bergandengan tangan, bersatu dalam doa.
Ada kuasa dalam kesepakatan. Ketika dua orang sepakat di antaramu meminta apa saja, doanya itu powerful, saudara. Doanya itu penuh kuasa. Ada pertolongan dan mujizat Allah di sana. Jadi kalau satu masing-masing sudah mempertahankan, jalan sendiri-sendiri, disitulah mulai perpecahan terjadi. Dalam rumah, itu dalam rumah tangga, dalam keluarga juga sama, keluarga besar, dalam komunitas juga sama, seperti itu. Ketika masing-masing tidak menyadari bahwa punya lawan yang sama, masing-masing mulai bertengkar satu dengan yang lain. Cari musuh, cari masalah sendiri, akhirnya pusing dengan masalah itu sendiri. Akhirnya lawan yang sesungguhnya tidak ngapa-ngapain, kita rebah sendiri. Iblis sampai bingung. Saya belum bikin apa-apa, mereka sudah hancur lebur sendiri. Kenapa? Orang Kristen bertengkar sendiri, anak-anak Tuhan bertengkar sendiri. Tapi mari kita sadari betul, musuh kita ada di sana, bukan di dalam kita, bukan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Amin. Saudara dikasih oleh Kristus, ketika jemaat Tuhan itu bersatu, si jahat tak bisa berbuat apa-apa. Penting saling bergandengan tangan. Jangan buka celah. Habis gimana Pak? Saya sih sudah mau taat firman, tapi dia itu loh Pak. Padahal tiap hari saya ketemu dia. Dengar baik-baik saudara, ya. Siapapun boleh menggoda kita. Yang penting kita tidak tergoda kan. Kita tidak bisa larang, jangan godain gua, nggak bisa. Jangan ajak-ajak gua, nggak bisa. Biar saja orang ajak, biar saja orang ngajak, termasuk ngajak ribut. Tapi kalau saudara nggak mau, tetap tidak akan ada keributan. Betul. Dia sih yang cari gara-gara Pak. Terus kamu respon. Akhirnya apa? Kalau kamu respon, ya jadinya bertengkar. Kalau sudah begitu salah siapa? Salah dua-duanya. Bisa tangkap sampai di sini. Katanya lagi tegang semua, lagi berpikir tentang lawan yang tadi siang kayaknya. Yang cepat bertobat ya. Kalau tadi siang sempat bikin lawan, cari musuh sendiri, sekarang harus bertobat. Malam ini harus sadar bahwa kita ada di pihak yang sama dan Allah ada di pihak kita. Karena itu musuh kita ada di sana. Mari saudara, sama-sama kita bersatu, berjuang dalam roh sehati sejiwa. Lawan kita sama. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini nasihat dari Rasul Paulus. Yang ketiga, kita punya pergumulan yang sama. Coba perhatikan ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kekasih Tuhan, kita berkata kita punya pergumulan yang sama. Karena itu tidak perlu iri satu sama lain. Semua punya bagian pergumulan. Halo? Kalau bagian berkat semua amin buru-buru. Kalau punya bagian pergumulan yang sama, dia ada yang bilang pura-pura gak dengar deh. Ya kan? Kayaknya itu bukan buat saya deh. Tapi ini Alkitab yang tulis saudara. Dalam pergumulan yang sama. Dengan kata lain, kita di tempat ini, jemaat Tuhan, kita mengalami pergumulan yang sama yang dialami oleh saudara-saudara kita juga. Bahkan juga yang dialami oleh Kristus Yesus. Pergumulan yang sama juga yang dialami oleh Paulus. Itu juga kita alami. Betul? Saya mau tanya dulu deh. Siapa yang pernah mengalami pergumulan masalah sakit? Siapa yang pernah mengalami? Pernah sakit dan disembuhkan Tuhan? Oh ternyata kan tuh, semua kan mengalami kan? Puji Tuhan, saya masih melihat saudara, berarti saudara sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Ya. Kalau nggak disembuhkan Tuhan, saya nggak lihat kan sore hari ini, betul? Ya.
Artinya apa? Kita pernah punya pergumulan soal sakit penyakit, dan Yesus oleh bilur-bilurnya dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Artinya kita di sini sama punya pergumulan. Siapa punya pergumulan? Keuangan. Buru-buru deh. Ya. Angkat tangan supaya cepat dijawab oleh Tuhan. Pak, kalau perlu saya mau jujur angkat 2 tangan, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Loh, kita ini pernah punya pergumulan soal keuangan. Termasuk sejak kecil, saudara. Betul? Saya waktu kecil, saudara, ya, punya pergumulan keuangan, uang jajan kurang. Ya. Saya punya orang tua, papi saya itu, luar biasa, dia nggak mau anaknya kelaparan, saudara. Jadi sejak saya kecil, kalau saya pergi ke sekolah, dia belikan saya roti, saudara. Saya hafal betul itu roti coklat, saudara. Bayangkan, jadi sudah bertahun-tahun saya makan roti coklat. Itu roti coklat sudah saya hafal betul bentuknya, saya udah hafal betul rasanya, yang hampir kepahitan sama roti coklat juga. Karena itu terus yang saya makan, saudara. 3. Dan dia berikan 3, saudara. Ya. Dia bilang begini, nggak apa-apa nanti makan, kalau kebanyakan kasih sama kawan kanan kiri. Wah, saya tuh udah diajar nabur dari kecil, saudara. Ya. Dan ada yang saya tabur itu kawan baik saya, saudara. Wah. Bahkan dia nggak pernah bawa makanan dari rumah, saudara. Karena dia tahu ada catering. Ya, wow, mungkin dia baca Alkitab burung gagak saja dipakai Tuhan, ya kan? Untuk memberi makan nabinya Elia. Dia nggak pernah bawa apa-apa, saudara. Tapi dia selalu makan kenyang, saudara. Saya selalu kasih. Ya puji Tuhan, saudara. Lalu hari ini dia konteks saya. Rupanya dia sudah jadi kepala Badan Pertanahan Nasional, saudara. Oh puji Tuhan, ya saya percaya satu hari nanti kita ketemu, urusan tanah kita dibereskan sama dia, saudara. Tidak sia-sia menabur roti waktu kecil, saudara. Haleluya. Ya, nabur roti, wah. Dan seringkali saya juga dibawa, selain dikasih roti, saudara, saya juga dibawakan uang, saudara, buat jajan. Uang jajan saya ingat waktu saya SD dulu, saudara. Kelas 1, kelas 2 itu 50 rupiah. Mungkin ada yang bilang begitu anak-anak sekarang. Nah, yang benar Pak Pendeta 50 dulu dapat banyak, saudara. Betul. Ya, gula-gula aja itu, saudara. Saya sebutnya gula-gula karena di Papua dulu saya, saudara. Gula-gula cuma 5 rupiah, saudara. Ya, mereknya Paku-Paku, ya, Rabbit, saudara. Wih, ya dong. Biasanya kalau 25 bisa beli es mambo. Ya, 25 es mambo plus 25 sisanya beli apa? Kue apem, saudara. Ya. Dulu terkenal di sana, saudara, kue apem. Sebab biasanya kita makan sagu. Tiba-tiba ada yang dagang apem. Wih, ini kue dari Jawa nih, kue dari Jawa nih. Ya, luar biasa kita makan kue dari Jawa, saudara. Rasanya senang banget, saudara. Kita di Papua itu makan kue dari Jawa, rasanya kita udah naik ke surga. Satu pegang es mambo, satu pegang. Kadang-kadang kurang. Nah ini persoalan keuangan kan? Persoalan keuangan, ya kan? Pinjam teman, pinjam dong 25. Nah sejak kecil aja kita sudah punya persoalan kredit, betul nggak, saudara? Kadang-kadang nggak bisa bayar. Kenapa? Besok dapat 50 rupiah lagi, kita jajan yang sama lagi, kita lupa kembalikan. Memang di mana-mana saya perhatikan, baik itu masih muda dan tua, yang namanya utang kadang-kadang kita lupa kembalikan, saudara. Ya, tapi puji Tuhan sore hari ini kita diingatkan, ayo ingat kembali utang-utang yang harus dibayar. Ya, haleluya. Tenang saja, saudara. Pergumulan kita sama. Ya, persoalan keuangan, persoalan kesehatan, akhirnya kita berumah tangga, persoalan suami istri. Di sini banyak yang sudah menikah, bukan? Sudah banyak sudah pernah menikah, kan? Sudah menikah sebagai suami istri, maksud saya, saudara. Ya, punya pergumulan nggak? Punya pergumulan nggak sebagai suami dan istri? Ya, kalau yang pengantin baru sih belum ada, saya yakin. Yang baru 1 minggu ini, ya. Masih kelihatannya oke, ya kan? Tapi kalau nanti sudah mulai berjalan, ada. Tapi ingat, jangan dibesar-besarkan.
Persoalannya besar kita kecilkan, persoalan kecil kita hilangkan. Nah dari yang besar jadi kecil, habis kecil kita hilangkan juga, akhirnya nggak ada persoalan. Nah, dalam setiap pergumulan sadarilah bahwa kita semua berjuang dengan hal yang sama, kita bergumul dengan hal yang sama. Bahkan maaf, Kristus Tuhan juga bergumul dengan pergumulan yang sama. Paulus juga bergumul dengan pergumulan yang saat ini saudara hadapi. Sebetulnya semua pergumulan itu tujuannya, saudara, kalau kita ambil secara positif, itu untuk memberikan kepada kita pengajaran satu, dan membuat kita apa? Semakin kokoh di dalam Tuhan. Coba yang tadi sakit terus disembuhkan, kau pasti kokoh sekarang dalam Tuhan. Kau percaya bahwa apa? Yesusku penyembuh. Amin. Sebab Yesus yang sama yang menyembuhkan kita dulu, Dia juga akan menyembuhkan kita hari ini, esok bahkan selama-lamanya. Yang dulu pernah menghadapi masalah keuangan, percaya dulu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini menghadapi soal berkata, tenang saja, Yesus yang sama akan memulihkan keadaanku, akan menguatkan kita. Tidak ada satupun perkara sia-sia yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut saja jatuh, itu seizin Tuhan loh. Artinya apa? Tuhan tahu betul pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Itu ayatnya. Artinya apa? Dia tidak cuma sekedar menyertai. Tuhan itu tidak sekedar menyertai, tapi Dia memberikan pertolongan kepada kita. Tak cuma di samping saudara, ngeliatin saudara susah, ngeliatin saudara senang. Bukan itu Tuhan kita. Tapi ketika kita ada dalam kelemahan, Dia memberi kita kekuatan. Ketika kita ada dalam pergumulan, Dia memberikan kita jalan keluar. Itulah Allah Immanuel yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amen. Yang percaya, tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Pesan firman Tuhan sore hari ini singkat, tetap berjuang. Hanya orang-orang yang mau berjuang bersama dengan Roh Allah, bersama dengan Tuhan, Dia yang akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kan kita bangkit berdiri bersama-sama.